Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana membuat pupuk untuk anggrek dari kulit pisang. Tidak hanya untuk anggrek, untuk tanaman yang lain pun bisa. Kita buatkan caranya yang efektif, efisien, dan juga rasional tentunya. Di luar sana banyak yang beredar tutorial tentang pupuk dari kulit pisang, cuman tidak rasional dan juga kurang efektif, kurang efisien. Jadi saya buatkan yang secara efektif, efisien, dan rasional. Jadi jangan lupa ditekan tombol like-nya dan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan juga di share ya, nanti ditonton dulu, silahkan ditonton dulu. Kalau misalkan masuk di akal, rasional, dan ini real, silahkan di share agar tidak salah paham dalam penggunaan pupuk dari kulit pisang. Untuk yang tidak rasionalnya juga saya akan praktekkan juga. Yang kurang baiknya, yang baiknya saya dahulukan dulu. Caranya seperti ini. Caranya yang pertama tekan tombol like dan tombol subscribe. Kemudian yang ketiganya di share, dan yang selanjutnya kita praktekkan di sini. Nah, untuk kulit pisang sangat bagus untuk perkembangan anggrek dan bisa dijadikan pupuk karena ini mengandung kalium dan juga fosfor tentunya. Caranya yang pertama kita cacah dulu seperti ini. Kita potong-potong kulit pisang. Ini dari suatu kulit pisang jadi segini. Kemudian kita siapkan juga air bersih. Siapkan air bersih ini 500 ml. Kemudian siapkan gula merah. Gula merahnya saya kasih di segini ya. Kurang lebih 1 sendok makan. Kalau tidak ada gula merah, bisa memakai molase atau tetes tebu, atau juga bisa memakai gula tebu atau gula pasir. Dan juga siapkan bakteri dekomposer. Nah, kenapa harus pakai bakteri? Karena anggrek itu sangat sensitif terhadap patogen, terutama dari bakteri dan jamur. Untuk mengatasi serangan bakteri dan jamur ada dua alternatif. Yang pertama dengan memberikan fungisida dan juga antibakteri. Itu yang cara yang pertama. Cara yang kedua adalah memberikan bakteri yang baik, yang sudah teruji baik untuk tanaman, sehingga bisa menekan laju pertumbuhan bakteri yang merugikan, bakteri patogen ataupun jamur yang merugikan. Kita masukkan dulu molase ataupun gula merah seperti ini. Kita larutkan ke dalam air bersih seperti ini. Setelah terlarut seperti ini, kita tambahkan bakteri dekomposer. Ini tujuannya untuk mendekomposisi kulit pisang atau memfermentasi kulit pisang agar molekulnya lebih kecil sehingga bisa langsung diserap oleh tanaman. Untuk dosisnya 1:50. Jadi 1 bagian pupuk ini dilarutkan dengan 50 bagian air. Lalu kita masukkan kulit pisangnya. Sebaiknya dipotong-potong seperti ini, atau boleh juga di blender untuk kulit pisangnya agar lebih halus. Tapi nantinya pada aplikasinya harus disaring ya, jadi jangan terbawa bagian padatannya. Kemudian kita tutup rapat dan jangan lupa ditekan sedikit, karena nantinya dalam proses fermentasi akan mengeluarkan gas. Jadi botol ini akan menggembung ya. Jika tidak ditekan seperti ini akan cepat penuh. Kalau ditekan seperti ini nanti akan lebih mudah kita mengaturnya. Dan jika sudah banyak gasnya di dalam wadah ini, dibuang sedikit. Jadi setiap 2 hari atau setiap hari kita cek. Kalau misal sudah menggembung, kita buka sedikit untuk membuang kelebihan gasnya. Kemudian kita tutup kembali. Kulit pisang ini difermentasi minimalnya selama 1 minggu, atau idealnya selama 2 minggu baru kita aplikasikan. Nanti setelah 2 minggu ataupun 1 minggu kita bisa mengaplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Cara aplikasinya, untuk 1 bagian pupuk kita tambahkan dengan 10 bagian air. Kalau memakai 10 cc pupuk ini, maka airnya 100 cc. Nah, yang ini sudah siap kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Cara aplikasinya boleh disiram ataupun disemprot. Jika mau mengaplikasikan secara disemprot, dilakukan pada pagi atau sore hari. Kalau pada tanaman yang besar kita langsung aja siramkan. Kalau untuk tanaman yang kecil sebaiknya disemprot. Nah, misalnya untuk yang ini yang sudah besar, sudah berbunga, disiramkan aja seperti ini ke area perakaran.
lebih cocok disiram kalau untuk pupuk organik seperti ini, karena ini mengandung banyak bakteri. Selain makanan yang siap saji untuk tanaman kita, ini juga mengandung bakteri yang baik untuk tanaman, dan bakteri itu akan berkembang baik dalam media tanam. Jadi sebaiknya disiram aja seperti ini, tapi jika disemprot pun tidak masalah. Yang penting jangan di musim penghujan. Kalau mau disemprot usahakan di musim kemarau ya. Dan selama yang saya pakai, saya memakai pupuk kimia dan juga pupuk organik, tapi pada musim penghujan, apalagi puncaknya musim penghujan, pupuk saya kurangin. Saya lebih banyak menggunakan fungisida. Kalau fungisida saya rutin gunakan setiap seminggu sekali. Bisa kita lihat nih bekasnya, ini fungisida jika pada musim penghujan. Kalau pada musim kemarau, pupuk ini sangat efektif. Saya sering memakai juga pupuk organik pada musim kemarau. Kalau musim penghujan kita terlalu sering memberikan pupuk, apalagi pupuknya pupuk organik seperti ini, akan terlalu banyak bakteri yang berkembang. Karena pada musim penghujan laju pertumbuhan bakteri dan jamur sangat cepat pada kondisi kelembaban yang sangat tinggi. Jadi sebaiknya jika memakai pupuk organik pada musim penghujan, dikurangi interval pemupukannya setiap 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali, tergantung kondisi tanaman. Jika kondisi tanaman terlihat kusam ataupun kurang nutrisi, kita bisa aplikasikan, tapi diimbangi juga dengan kebutuhan angin yang cukup ya, sirkulasi udara yang cukup. Jadi kebutuhan makanannya lengkap, kebutuhan anginnya juga harus cukup agar tidak busuk tentunya. Itu adalah cara yang paling efektif, efisien, dan rasional yang bisa dipertanggungjawabkan. Cara ini paling aman untuk anggrek. Kita lanjutkan ke cara yang tidak efisien, tidak efektif, dan tidak rasional. Untuk yang ini yang paling tidak rasional. Cara yang pertama adalah menumbuhkan keiki ataupun spike dengan cara menempelkan kulit pisang di bagian mata tunas seperti ini. Ini kebetulan sudah tumbuh. Ada 3 titik sudah tumbuh menjadi spike baru. Ini 1, yang kedua, dan di bawah yang ketiga yang ini. Ada yang memberikan tutorial dengan cara menempelkan kulit pisang seperti ini misalnya. Nah, kulit pisang masih segar ditempelkan di sini, dijepit dengan penjepit. Aduh, loncat guys. Jepit seperti ini. Nanti setelah 2 minggu atau setelah 1 minggu dibuka. Realnya jika sudah 3 hari aja ini udah mulai lapuk. Kalau misalkan setelah 2 minggu ini masih segar, berarti diragukan keasliannya. Dan setelah 2 minggu dibuka, keluar spike. Spike itu pun belum tentu spike seperti ini, apakah tempelan atau yang lain saya nggak tahu. Cuman yang pasti cara ini tidak rasional, tidak efektif, tidak efisien, bahkan tidak rasional, karena tidak akan menumbuhkan spike dengan cara seperti ini ya. Untuk menumbuhkan spike baru, apakah dari spike dari bawah ataupun dari tangkai bunga seperti ini, tidak seperti ini caranya. Untuk yang normal, jika sudah tua, plantnya sudah hampir habis bunganya, ini bisa keluar spike lagi di sini. Bisa diberikan hormon sitokinin untuk menumbuhkan spike di sini. Tapi tidak dengan cara seperti tadi. Itu cara yang tidak rasional menurut saya. Jika menurut teman-teman bagaimana, di komen aja di sini kalau menurut kalian. Lanjut lagi, ada yang cara masih rasional tapi tidak efektif dan juga tidak efisien. Caranya seperti ini. Untuk cara yang ini masih rasional, cuman kurang efektif dan tidak efisien. Caranya ada yang juga mempraktekkan menyiapkan air, kemudian potong-potong kulit pisangnya, dimasukin ke sini, kemudian digoyang-goyang dan sedikit diberi jampi-jampi, kemudian disiramkan ke tanaman. Nah, cara ini masih rasional karena kulit pisang mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh anggrek, cuman tidak efektif dan kurang efisien. Karena jika ditaburkan seperti ini, cairan dalam kulit pisang seperti ini belum seberapa banyak yang tercampur dengan air, dan juga bentuk atau molekulnya masih besar. Ini belum terfermentasi, belum terurai, sehingga biarpun banyak memakai air seperti ini, penyerapan pupuknya tidak maksimal. Selain itu bisa juga mengundang serangga ataupun jamur ataupun semut dan yang lainnya, bahkan bakteri. Karena dalam kulit pisang yang seperti ini belum terfermentasi, belum terserap oleh anggrek, ini makanan empuk bagi bakteri. Bahkan bakteri patogen bisa berkembang dengan pesat karena ada makanan dari sini. Dan itu tentu saja merugikan untuk anggrek kita. Jika terlalu banyak bakteri, apalagi bakteri patogen, ini akan busuk akarnya dan juga daun yang lainnya.
Jadi ini masih rasional, cuman tidak efektif. Jika plannya ketahanan tubuh dari tanaman ini bagus, ini akan bertahan. Tapi jika ketahanan tubuhnya atau kondisi lingkungannya tidak mendukung, tentu saja akan mati secara perlahan untuk anggrek. Ini dengan cara aplikasi pupuk seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Saya sudah bagikan dan berikan fakta real di lapangan untuk cara yang efektif, rasional, dan juga untuk cara yang sebaliknya. Nah, sekarang untuk hasilnya atau efek dari pupuk. Tujuan memberikan pupuk adalah untuk menyuburkan anggreknya, apakah ke suburan tanaman ataupun ke suburan bunganya agar lebat. Dan itu tidak bisa berbunga ekstra, berbunga sangat luar biasa jika hanya dengan pupuk seperti itu pada plant yang kurang siap untuk berbunga. Dan untuk pupuk seperti ini bisa mengeluarkan banyak spike jika plantnya memang sudah adaptasi dengan lingkungannya, dan juga ditunjang kesuburan sebelum kita membungakan. Jika plantnya subur, plantnya sudah cukup umur, tentu saja akan bagus spike-nya, biarpun dengan pupuk alami aja tanpa pupuk kimia. Yang penting begini, kalau untuk anggrek mau boleh organik ataupun kimia, yang penting suburkan aja dulu, itu intinya. Kesuburan plant yang utama. Nanti setelah plantnya subur, mau diberikan pupuk organik ataupun kimia, bunganya akan maksimal, berbunga gila-gilaan asli kalau misalkan plantnya sudah subur, dan juga tepat penanganannya dan treatment merangsang bunganya. Untuk Dendrobium biasanya ketika plantnya sudah subur, dia mandak berbunga, dia tumbuh lagi tunas baru. Nah, ketika tunas baru sudah banyak, nanti akan tumbuh bunga dengan serempak, dan itu sangat luar biasa kalau untuk Dendrobium, bisa berbunga serempak dari setiap batangnya. Boleh organik, boleh kimia, itu sama aja. Yang kedua untuk Phalaenopsis. Jika Phalaenopsis ini sensitif terhadap perubahan suhu. Jika suhunya, perbedaan suhu antara siang dan malam mencapai 10 derajat Celcius, ini akan segera berbunga pada plant yang dewasa dan siap untuk dibungakan. Tanpa pupuk pembungaan pun ini bisa spike ya, mau di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Yang penting plantnya sudah subur, sudah gede, dan juga sehat tentunya. Misalnya seperti ini belum saya rangsang pembungaan, sudah sebesar ini. Nunggu beberapa daun lagi sampai dia berbunga dengan sendirinya. Nantinya akan tumbuh bunga sangat banyak dan juga besar, panjang juga tentunya, jika anggreknya subur. Kalau anggrek yang kurang subur, ada juga yang nekat berbunga, jadi sebelum saya bungakan dia sudah berbunga, padahal kurang subur ya plantnya. Nah, ini contohnya, ini tanpa pupuk pembungaan. Ini sudah berbunga tuh, cuman bunganya kurang maksimal. Awalnya tumbuh bunga di sini, saya potong karena memang plantnya kurang bagus. Tumbuh lagi sebelahnya, ini nekat berbunga, ini memang mau berbunga, jadinya begini, kurang maksimal. Nantinya harus di treatment lebih lanjut. Untuk plant yang seperti ini, kondisi berbunga pada tanaman yang kurang sehat, ada dua alternatif. Jika kita ingin menikmati bunganya, kita biarkan aja sampai bunganya habis, tapi nantinya akan stres parah. Jika ingin menyelamatkan plantnya, apalagi yang ini kondisinya mengkhawatirkan, kita bisa potong bunganya di sini, agar energinya tidak habis untuk berbunga. Nanti plant ini akan tumbuh daun baru lagi. Ketika daunnya sudah bagus, kita bisa bungakan kembali. Dan juga di repotting tentunya. Ini sudah terlihat akarnya sudah keluar. Ini pingin segera di repotting. Sementara sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.